Oke, jadi lagi ramai-ramainya ETH beta ya. Jadi ETH beta itu apa? ETH beta itu kita bilangnya sebagai beta yang permulaan gitu. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari yang kemarin, yaitu adalah Ethereum ETF ya. Tapi ini aku dapat dari Mas Andri cuan terus ya. Nah, ini ada beberapa list di sini dan akan aku tambahkan sesuai versi aku sendiri. Nah, di sini aku cuma mau kasih listnya hanya sebagai contoh aja ya. Nah, jadi di sini untuk Ethereum beta ya, itu adalah koin-koin yang lebih dominansinya ke arah baru dan di jaringan Ethereum gitu ya. Nah, buildingnya di jaringan Ethereum. Nah, jadi juga selanjutnya adalah di sini kalau kita perhatikan ya, Ethereum ETF tuh belum sepenuhnya ya komplit dan belum sepenuhnya semua diterima kayak gitu guys ya. Kemarin ya memang ada penerimaan dan exception sehingga Ethereum naik waktu itu kalau nggak salah 10% satu hari ya. 3.000 sampai dengan 3.800 atau 3.900 aku lupa ya. Nah, jadi itu benar-benar strong banget waktu itu Ethereum ya. Tapi kemarin udah sempat scam lagi baru turun. Nah, jadi di sini guys ya, kalau kita perhatikan ya, Ethereum beta di sini ya. Nah, ini ada beberapa koin-koin yang cukup baru yang mana kita bisa gunakan untuk menganalisa di pasar kayak gitu ya. Nah, jujur sesuai yang aku bilang di video yang tadi siang ya, DeFi Dino di sini jujur aku nggak pakai guys, kecuali yang masih aku pakai itu adalah yang masih aku beli maksudnya adalah LDO dan NS doang ya. Sisanya aku udah bodo amat sesuai yang aku bilang ya. Kalau LDO aku masih pakai, masih beli. Kenapa? Alasannya LDO masih tetap menjadi the best liquid staking on Ethereum ya. Sekali lagi ya, the best liquid staking on Ethereum. Kemudian ENS adalah versi smart compact-nya daripada si Ethereum sendiri ya. Nah, kalian pelajarin aja fundamentalnya. Tapi di sini aku akan lebih menekankan kepada layer 2 ya. Nah, jadi koin-koin layer 2 ini sudah sering aku buatin videonya guys. Yang pertama, aku tetap rekomendasikan OP ya. Nah, karena OP aku masih hold dari beli 1,2 dan ini kemarin sinyal sempat SL ya. Nah, nanti kita reset up lagi, tapi yang jelas di sini kalau kalian mau beli di spot sangat-sangat diperbolehkan karena udah ngehit ke liquidity daily-nya ya. Demand daily lah kita bilang. Dan ini ada big bull div kalau kita tarik dari sini dari sebelumnya ya, previous bottom sampai dengan ke sini ya, kita udah mendapatkan di sini dia adalah bull div yang cukup gede untuk daily-nya dan ini harusnya siap untuk naik lagi kayak gitu. Ya, padahal kemarin OP itu sempat hampir ke 5 ya guys ya. Jadi targetnya untuk OP ini jujur cukup jauh. Kalau aku target untuk OP ini minimal ke 8 atau 9 kayak gitu. Ya, apakah bisa kecapai di bulan ini? Doakan saja bisa kecapai. Next adalah ARB. ARB adalah koin layer 2 mungkin yang menjadi favorit aku sejauh ini. Ya, kenapa ARB, Bang? Ya, karena ARB adalah the most TVL, total value lock, atau semua dana itu di chain ARB itu jauh lebih banyak daripada OP, daripada Renzo, daripada yang lainnya lah pokoknya, ya. Nah, jujur ini lebih murah juga ya, jauh sedikit lebih murah daripada OP, dan ARB ini adalah salah satu chain kesukaan aku yang biasa aku gunakan untuk transfer karena fee-nya jujur sangat-sangat kecil kayak gitu ya. Untuk ARB ini ya jujur ini kan mantan koin yang banyak banget airdroppernya atau banyak banget pemulungnya, sehingga kemarin ini banyak banget juga banyak banget juga yang udah ini ya, yang udah JP udah jualan tapi sempat naik lagi. Nah, target untuk ARB ini aku pasang aja di sekitar harga 4 atau 5 dolar untuk next cycle kali ini. Bisa nggak 4 kali lagi dari harga sekarang? Ya, seems like possible sih menurut aku ya. Karena ya fundamental nanti sebenarnya nggak akan berkhianat guys. Karena ini kan cuma penjelasan jangka singkatnya doang. Penjelasan jangka singkat, sorry. Karena ini kan pergerakan singkatnya doang gitu ya. Jadi ini short term, kita belum melihat bigger picture untuk long termnya, nanti kan kita lihat. Kemudian next yang ketiga, aku akan lebih prefer kepada Renzo. Kenapa Renzo? Ya, kalian cek aja ya. Oh sorry, Res. Kalian cek aja di video aku sebelumnya. Udah aku buat kenapa Renzo ya. Jadi Renzo ini adalah liquid staking juga, dan yang pertama adalah dia belum pernah kena bull run ya. Sekali lagi, dia belum pernah kena bull run ya. Nah, jadi sebenarnya cakep banget ini chartnya. Ini bull div, enggak bull div sih. Ya, ini cakep banget chartnya. Chartingnya udah di demand juga ya kalau kita perhatikan. Dan ini ya kita bilang sebagai box accumulation
ya, karena ini akumulasi kotak ya. Dan yang mana nanti kemungkinan dia akan membentuk kotak lagi di sini. Kemudian kalau bisa valid double bottomnya, dia akan melanjutkan kenaikannya yang cukup tinggi ya. Target untuk Renzo ini minimal ini bisa ke $1 ya, jadi masih bisa minimal ya 9 kali lah dari harga sekarang. Kalian lihat, ingat Sei ya, ini mengingatkan aku sama Sei guys. Yang waktu itu aku remeh juga sama Sei, aku malah beli Sui ya. Kalian lihat Sei ya, Sei udah dibully ya, kapal oleng kapten scam ya di 0,09, tiba-tiba all time high-nya lumayan jauh sangat ya, sampai ke 1,14 bahkan ya. Ini dia yang aku bilang, yang koin scam berfundamental. Awalnya scam tapi dia benar-benar fundamental ya. Kenapa scam ya? Karena mungkin pada saat itu dihabisin dulu tuh orang yang dapat dari airdrop tuh, suruh jual, suruh habisin, baru mulai cycle barunya di si koin tersebut kayak gitu ya. Nah, jadi aku rekomendasikan Renzo juga ya. Kemudian yang terakhir lagi mungkin INA ya. Nah, INA ini adalah stable coin juga ya. Ini layer 2 Ethereum, yang mana ini belum pernah juga kena keburan. Jujur ini harganya udah sedikit lebih mahal ya. Dan ini akan menjadi salah satu kompetitor terhebatnya Luna kemarin. Tapi nggak ada kompetitor lagi sih, karena kalau misalnya dia udah berhasil dapat pasarnya, ini benar-benar akan super mantap banget guys ya. Super mantap dan hebat banget ya. Semoga valid lah ascendingnya. Kalau valid ascending ya udah, kita tinggal tunggu waktu aja sih ya kan. Tek naik. Udah gitu doang ya. Nah, jadi ya ini kalau menurut aku sih untuk ENA ini cocok banget dan cukup banget untuk dicicil kayak gitu. Kenapa? Karena nextnya ENA ini akan menjadi ya salah satu yang the big gainer lah, karena dia juga belum pernah kena bull run. Target untuk ENA aku masih di sekitar 3-4 dolar ya, jadi possible lah ya, sekitar 5 kali atau 6 kali lagi dari harga sekarang. Dan kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.